raja memasa bersama Kristus Guru sejati, kita akan jaya selamanya. Sekutuan anak dan remaja, gereja Raja memasa, itulah wadah sekolah minggu serta remaja GTM. Ingatlah kami generasi penerus, keluarga, gereja dan bangsa. Ajarlah kami, didiklah kami, mengasihi Tuhan dan sesama. Kami pun siap jadi saksinya dan memberitakan Injilnya. Persekutuan anak dan remaja, gereja Raja memasa bersama Kristus Guru sejati, kita akan jaya selamanya. Bersama Kristus Guru sejati, kita akan jaya selamanya. Sekutuan anak dan remaja, gereja. Tes 1, 2, 3. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita patut bersyukur bahwa pada sore hari ini kita boleh bertemu dalam keadaan baik, sehat, kuat, dan penuh damai sejahtera untuk bersama-sama mengikuti pembukaan Lokakarya, bahan ajar Persekutuan Anak dan Remaja Gereja Toraja Mamasa. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, perkenankan saya membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada saat ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, ibadah. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Yospina Lita. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Sambutan-sambutan yang pertama dari Ketua Parsinode GTM dan yang kedua dari BPMS GTM. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita melangkah ke acara yang kedua, yaitu ibadah pembukaan, dan kepada hamba Tuhan Ibu Pendeta Yospina Lita, kami persilakan. Marilah kita menghadap Tuhan dengan ungkapan sukacita dan rasa syukur. Sebab itu saya mengundang kita sekalian untuk berdiri. Kita mengungkapkan pujian nyanyian rohani 94, berhimpun semua. Berhimpun semua
Di dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari kita menghayati Mazmur 139 pada ayat pertama dan ayat sampai pada ayat yang ke-6. Kita ungkapkan secara berbalasan. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua yang telah Kau ketahui. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapai. Bisa digerakkan agak maju ke depan. Ibu. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus. Kita ulangi sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita satu di dalam doa. Firman-Mu Bapa adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Karenanya Tuhan, kami percaya
bahwa Allah sumber kekuatan kami melalui bimbingan Roh Kudus untuk menopang kami dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar dalam Kristus Yesus firman yang hidup. Kami mohon. Amin. Kita ungkapkan satu pujian, Into My Heart. Saudara-saudara yang kekasih, pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini dalam Lukas pasal 15 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan, perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jika ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat
sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa dan bertobat." Demikian pembacaan sabda Tuhan pada sore hari ini. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. 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 Selamat sore bagi kita sekalian. Wajah-wajah yang tentunya banyak yang baru dan sekaligus menjadi wajah Allah, rupa Allah, di mana kita boleh berjumpa pada sore hari ini dalam rangkaian Lokakarya Bahan Ajar Persekutuan Anak dan Remaja tingkat Sinode Gereja Toraja Mamasa. Saya mengangkat tema meneladan sikap Yesus. Kakak-kakak pengasuh yang kekasih di dalam Tuhan, dan semua Bapak Ibu saudara-saudara yang berbahagia. Dalam membangun sesuatu tentunya ada upaya dan kerja keras yang sangat besar. Tetapi ketika sesuatu itu telah berjalan, pasti saja ada kritik. Kritik yang tajam. Namun sesungguhnya kritik adalah sebuah proses analisis dan evaluasi terhadap sesuatu, memiliki tujuan yang sangat dalam. Tujuan kritik adalah untuk meningkatkan pemahaman bersama, memperluas wawasan, menyatakan apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan yang telah dikerjakan atau yang sedang dikerjakan oleh seseorang atau oleh tim kerja. Bapak Ibu saudara-saudara, kritik itu berasal dari bahasa Yunani, kritikos. Artinya bahwa dapat didiskusikan. Kadangkala bahwa ketika ada kritik, banyak orang yang langsung ciut. Annaladi taduka kelaya makdama atau mekarang, annaladi taduka. La meloduka siara kana palako, lama pia siara kana kabua. Artinya bahwa ketika ia mendengar kritik, ia langsung memprotes, langsung down dan ciut. Bapak Ibu saudara-saudara, apapun yang kita lakukan tentunya mengundang kritik, sadar atau tidak. Seseorang yang melakukan sesuatu pasti saja ada kata-kata yang mengikuti, ada kritik. Entah itu kritik membangun atau menyatukan, bahkan ketika kita diam sekalipun, pasti akan ada kritik. Tidak heran kalau banyak orang menjadi baik karena ia mau berubah.
Ia mau menerima kritikan yang tajam yang ia dengar. Tetapi juga sadar atau tidak bahwa banyak orang yang fatal, jatuh selama-lamanya dan sulit untuk bangkit. Saudara-saudara, pembacaan kita pada sore hari ini mengungkapkan dengan sangat jelas bahwa Yesus dikritik oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat karena ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Itu jelas sekali dalam pembacaan kita. Bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, berdekatan dengan orang-orang berdosa akan menyebabkan mereka juga terlibat dalam dosa dan ikut berdosa. Kalau orang berdosa menerima kutukan, maka orang yang duduk makan bersama dengan orang berdosa juga menerima hukuman. Apa yang Yesus katakan? Yesus menjawab dengan perumpamaan. Pada perikop Lukas pasal 15 ini ada 3 perumpamaan yang diungkapkan. Pertama adalah domba yang hilang. Yang kedua adalah dirham yang hilang. Yang ketiga anak yang hilang. Dan ayat 1 sampai pada ayat yang ke-10 mengungkapkan domba yang hilang dan dirham yang hilang. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus justru menjawab dengan sangat baik. Kalau seorang gembala yang baik, ia meninggalkan domba-dombanya yang baik. Kalau dombanya ada 100 dan 1 diantaranya hilang, ia meninggalkan 99 dan belajar untuk terus mencari yang 1 itu. Dan alangkah bahagia serta sukacitanya ketika yang 1 itu ditemukan. Yang 1 itu didapatkan. Ia sangat bersukacita dan bersyukur. Lalu dirham yang hilang. Kalau ada sesuatu yang sangat berharga, tidakkah seseorang menyalakan pelita lalu mencari yang hilang itu? Dan alangkah bahagia serta bersukacitanya dia ketika dia menemukannya. Dan ini mau dikatakan oleh Yesus bahwa sesungguhnya ia belajar untuk bagaimana melihat sesuatu yang tidak baik itu diangkat menjadi sesuatu yang baik. Sesuatu yang mungkin sangat kecil dan tidak berharga, tetapi bagi Yesus adalah sangat berharga dan mulia. Demikian pula dengan perempuan. Seorang wanita yang kehilangan 1 dari 10 dirhamnya yang dimiliki. Dan ia menemukan yang hilang itu, ia sangat bersyukur dan bergembira. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dari kedua perumpamaan ini menjelaskan bahwa Allah adalah Bapa yang aktif untuk mencari yang hilang. Allah adalah Bapa yang dengan rasa syukur dan sukacita menemukan yang tersisih, menemukan yang terbuang, menemukan yang terhilang. Ia belajar untuk mengasihi dan mendapatkannya. Saudara-saudara, sebagai pelayan anak dan remaja, kadang-kadang bahwa anak-anak tidak memiliki ruang yang begitu berarti dan banyak orang memandang biasa saja.
Bahkan ruang-ruang bagi anak-anak kadang-kadang tidak diberi prioritas. Tetapi syukur Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa kita belajar untuk menemukan arti dari sebuah pelayanan bagi anak-anak kekasih. Sebab itu tema kita bagaimana meneladan sikap Yesus. Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Menemukan anak-anak, menggapai anak-anak, dan duduk bersama dengan anak-anak, kita menemukan banyak hal yang sangat berarti. Bisa saja bahwa banyak hal yang kita lakukan justru kita belajar dari sikap anak-anak itu. Contoh, kita kadangkala memberikan banyak aturan pada anak-anak. Anak-anak kekasih, kita berterima kasih kalau seseorang memberikan sesuatu kepada kita. Tetapi banyak kali orang tua tidak mampu mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang memberinya. Apalagi kalau anak. Kita mengatakan kepada anak belajar berterima kasih kalau papa, mama atau kakak, om dan tante memberikan sesuatu. Tetapi sadar atau tidak ketika anak mengulurkan tangan memberikan sesuatu atau melaksanakan apa yang kita minta, tolong nak ambilkan, kita mengatakan terima kasih. Kadang-kadang tidak, kita lalai. Kita mengatakan kepada anak kalau lewat di depan nenek, opa, belajar untuk permisi. Tetapi ketika seorang kakak, seorang orang tua yang lewat di depan anak kecil, pernah kita permisi kepada anak kecil? Jarang ya. Dan saya pernah ditegur oleh seorang anak kecil kira-kira usia 2 tahun. Jam 3 sore saya terburu-buru untuk berangkat memimpin ibadah PPR. Anak ini duduk di pintu sambil mengangkat kakinya. Ketika saya lewat, saya langkai dia. Lalu dia pukul kaki saya. Mama, amici. Ya, sebab belum terlalu jelas permisi. Mama lewat, amici. Saya langsung sadar, iya ya. Beberapa waktu yang lalu saya katakan, kalau lewat di depan orang tua, siapa saja kita belajar untuk permisi. Tetapi ketika saya lewat, saya tidak permisi. Saya yang memberi aturan, tetapi saya tidak memperlakukannya. Saya langsung buru-buru balik ke dapur, lalu pelan-pelan saya keluar dan permisi, dia buka jalan. Ya. Itu artinya bahwa banyak hal kita belajar dari anak. Ketika seorang anak di kelas pelayanan anak dan remaja, seorang guru misalnya keras berbicara dan melarang dia atau memarahi dia. Anak-anak mengatakan, kalau ibu guru itu yang masuk atau kakak itu yang masuk, saya tidak mau. Dia bersembunyi. Tetapi begitu orang yang tidak pernah mencubit dia atau memarahi dia, dia katakan, siapa yang mengajar? Kakak itu. Dia langsung hore, lalu masuk di dalam ruangan kelas anak dan dia dengan sangat gembira. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, banyak hal kita belajar dari anak-anak dan kita menemukan sesungguhnya proses pembelajaran kita belajar mengasihi. Kita belajar untuk mengucapkan sesuatu di depan anak-anak. Anak-anak ini merayakan perjumpaan yang akrab dengan Tuhan. Melalui perjumpaan yang akrab dengan kakak-kakak pembimbingnya, dengan orang-orang tua, dan dengan teman-temannya.
Dalam keakraban itu ia berusaha untuk belajar menemukan sahabat-sahabatnya. Yesus menemukan sahabat yang sangat berarti ketika ia duduk makan dengan orang-orang yang berdosa dalam pandangan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Saudara-saudara yang kekasih, kita belajar untuk menemukan apa yang hendak kita ajarkan bagi anak-anak kita. Dalam Lokakarya hari ini dibuka dan besok berakhir. Semoga para pelayan anak dan remaja dapat menemukan yang terbaik di antara yang baik dalam rangkaian pelayanan anak dan remaja. Apa yang kita percakapkan bersama menjadi satu kesehatian kita. Jika ada kritik-kritik yang tajam, kita belajar membuka hati, membuka mata, membuka telinga, dan membuka pikiran kita untuk memahami seluruh pelayanan yang akan kita hadapi. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita bersaat teduh. Kita mengungkapkan pujian nyanyian rohani 84 pada ayat yang keempat. Di hati kami Tuhan kau tulis sabdamu. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil kita menyatakan persembahan syukur kita, mari kita mengungkapkan bersyukur kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Sukacita dan bahagia Bapa Surgawi ketika Allah
memberi kami waktu dan ruang untuk boleh memuji memuliakan nama-Mu. Firman-Mu yang kami boleh dengar pada sore hari ini Tuhan, mendasari kehidupan kami, cara berpikir kami dan bersikap kami. Dalam loka karya merumuskan bahan ajar dari persekutuan anak dan remaja tingkat sinodal. Kami percaya ya Bapa bahwa Allah memberi kami kekuatan dan hikmat, menopang seluruh pengurus, menopang seluruh peserta, memberkati pemateri ya Tuhan, dan memberkati semua kami yang hadir, sehingga kami percaya bahwa Tuhan yang menganugerahkan kami pekerjaan ini, maka Allah pula tidak akan meninggalkan kami dan membiarkan kami. Kami percaya bahwa Yesus adalah sahabat yang baik bagi seluruh pelayan anak dan remaja, sehingga seluruh roka karya ini Tuhan berjalan dalam kuasa dan kekuatan Tuhan. Dan kami pun ya Bapa dengan rasa syukur dan sukacita untuk berpikir, bertutur sapa, bergumul bersama, dan merumuskan bersama. Ya Allah Bapa Surgawi, berkati persembahan kami hari ini, sehingga melaluinya ya Bapa nama Tuhan selalu dimuliakan. Sekiranya masih ada saudara-saudara kami dalam perjalanan menuju tempat ini, mohon tuntunan dan pimpinan Allah. Berkati ya Tuhan para hamba Tuhan yang boleh hadir pada hari ini, baik selaku penatua, diaken, maupun selaku hamba-hamba Tuhan para pendeta. Ya Bapa, Engkau memberkati badan pekerja majelis jemaat di tempat ini. Engkau memberkati pula badan pekerja majelis sinode yang boleh hadir Tuhan bersama-sama dengan peserta loka karya. Semua yang bertugas pada hari ini Bapa, ya Tuhan Engkau berkati seluruh pelayanan mereka. Inilah kami yang datang kepadamu Bapa. Ampuni kami Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus ajarlah kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Amin. Ada gerakannya ini, silakan. Ada satu sobatku yang setia. Saya undang kita semua berdiri. Yang setia tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pergilah kamu. Hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan dan jadilah berkat bagi sesama. Serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.